Melanjutkan video sebelumnya, Sage Agung berkata kepada Ningtian, "Jika tebakanku benar, kamu ingin mempraktikkan 3000 jalan Dao bukan?" "Iya, tapi apa hubungannya dengan teknik senior?" Ada pepatah mengatakan bahwa seekor harimau memakan 8 ekor rusa, dan mereka tidak dapat menghabiskan satu persatu. Semakin banyak jalan yang ada, semakin sulit untuk didaki. Ketika kamu mencapai puncak, itu akan sulit untuk menerobos. Senior telah memahami jalan Dao, yaitu telapak tangan, tinju, dan musik. Ketiganya telah mencapai Sage. Benar sekali, ada pepatah lama yang mengatakan, Tao melahirkan 1, melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. Fisikmu cocok dengan teknikku, ini pasti akan meningkat semua Tao yang kamu pahami, menuju ke ranah Sage atau bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, seseorang yang memiliki semua pencapaian dari 3000 jalan Dao, orang terkuat akan lahir, dan seluruh dunia Suantian akan terkejut. Ningtian bergumam dalam hatinya, sepertinya, teknik surga ini lebih seperti keterampilan tambahan, dan tidak akan bertentangan dengan God's Record. Jangan khawatir, aku tidak punya niat untuk menyakitimu, aku hanya tidak ingin warisanku menghilang. Dengan fisikmu, menjalankan 2 latihan tentu tidak menjadi masalah. Baiklah, berlatihlah dengan giat. Sedikit demi sedikit, wujud roh Sage Agung pun memudar. Ketika kamu berhasil berkultivasi, dengan sendirinya kamu akan dapat dari situasi ini. Dan Sage Agung pun pergi meninggalkan Ningtian seorang diri. "Senior, jangan khawatir, aku pasti akan membawa warisanmu sampai puncak." Ningtian pun akhirnya mulai mempelajari teknik tingkat surga dari Sage Agung. Panel sistem muncul memberitahukan, terdeteksi bahwa tuan rumah telah mempelajari teknik Sage Agung ketiga, mengaktifkan pemahaman 10 kali lipat. Pindah ke situasi di luar ruang warisan. Terlihat Yaoshi yang sangat cemas. Mengapa mereka belum keluar? Apakah mereka dalam bahaya? Tetua tertinggi pun sangat mengkhawatirkan Ningtian. "Patriark, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu, kalau tidak, aku tidak akan punya wajah di hadapan permaisuri." Tetua Tianfeng sangat senang jika terjadi hal buruk terhadap Ningtian. Dia hanyalah murid ranah Earth King, kau pikir dia bisa keluar hidup-hidup? Tidak lama, satu persatu orang yang mengikuti tantangan sudah bermunculan, terkecuali Ningtian. Lalu Sage Agung menyampaikan bahwa ujian telah selesai. Mendengar perkataan Sage Agung, Yaoshi sangat panik, ia bertanya kepada Sage Agung. "Senior," namun belum sempat dijawab, Sage Agung melanjutkan perkataannya. "Aku telah menemukan penerus yang cocok." Yaoshi semakin mendekati Sage Agung dan penuh kekhawatiran. "Senior, apakah penerus Anda termasuk di antara ketiga orang ini? Bagaimana dengan kondisi Patriark? Apakah Patriark meninggal?" Tetua tertinggi mendengar ucapan Yaoshi langsung terduk lemas. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin Patriark bisa meninggal?" Tetua Tianfeng tertawa puas. "Sudah kuduga, dia pasti tidak selamat. Bagaimana mungkin seorang bajigur kecil di ranah Earth King bisa seberuntung itu setiap saat?" Tetua tertinggi sangat murka, dia terprovokasi oleh ucapan Tianfeng. "Wanita tua, tunggu saja. Jika Patriark meninggal, kami akan mengobrak-abrik makam ini ribuan kali. Dan tulangmu yang layu, permaisuri juga akan mengambilnya, dan menggilingnya menjadi abu untuk digantung." Sage Agung menatap tajam sampai fisiknya menjadi tua. "Apakah aku mengatakan bahwa patriarkmu meninggal? Anak itu menerima warisanku." Sontak semua orang langsung terkejut. "Warisan? Bukankah putra suci ini yang mendapatkan warisan?" "Tentu saja tidak." Yaoshi pun akhirnya tenang dan sangat gembira. "Senior, maksud Anda Patriark masih hidup, dan menerima warisan Anda?" Situasi berbalik, sekarang tetua tertinggi yang sangat senang. "Aku tahu itu. Aku tahu Patriark tidak akan meninggal begitu saja." Kedua tetua aliansi ortodoks yang menjadi kesal. "Senior, sekarang pewarisnya telah ditentukan, bukankah sebaiknya Anda membiarkan kami keluar?" Sage Agung menegaskan sekali lagi, "Tidak seorang pun di antara kalian boleh pergi, sebelum warisan anak itu berakhir." "Apa gunanya? Apakah kami harus menunggunya, selama beberapa tahun sampai dia keluar? Apa Anda ingin kami mati kelaparan di sini?" Sage Agung langsung menatap tajam ke arah mereka berdua. "Mengapa tidak? Jangan lupa, siapa yang mempunyai keputusan akhir di sini." Tidak lama mereka berdebat, tiba-tiba pancaran energi yang sangat kuat mengguncang area sekitar.
Apa yang terjadi? Sage Agung menatap serius dan berkata dalam hatinya. Hanya dalam setengah jam, dia memahami sepenuhnya. Tiba-tiba retakan dari bola cahaya semakin menyebar luas, dan terlihatlah sosok Ningtian keluar dari barier tersebut. Ningtian terlihat seperti sosok yang berbeda, dengan pencapaian yang baru ia dapatkan. Terima kasih senior, butuh waktu setengah jam untuk memahami warisanku, bakatmu lebih dariku. Tidak buruk, semua orang sontak terkejut melihat Ningtian yang sekarang Bintang 9 Ranah Earth King. Padahal dia tadi bintang 4 saat memasuki makam. Dalam beberapa jam, dia melewati 5 bintang berturut-turut. Hanya dalam waktu singkat, hanya ada satu perbedaan antara dia dan aku. Kecepatan kultivasi dan peningkatan seperti ini terlalu meroket. Ningtian berjalan di udara, dan tetua tertinggi mengapresiasikan Ningtian dengan acungan jempol. Patriark, Sage Agung menyampaikan ke semua penjelajah makam. Karena dia telah memperoleh warisanku, maka kaisar ini akan memenuhi janjinya, dan kalian semua bisa keluar hidup-hidup. Lanjut Sage Agung memberikan warisan lainnya kepada Ningtian. Ngomong-ngomong, cincin ini berisi semua harta karunku, dan sekarang menjadi milikmu. Ningtian menerima warisan terakhir dari Sage Agung, berupa cincin penyimpanan. Terima kasih senior. Ling Hao dan temanya sangat bangga terhadap Ningtian. Patriark luar biasa, astaga warisan dan harta karun. Patriark, kamu benar-benar banyak keuntungan kali ini. Para tetua aliansi ortodoks tidak terima dengan apa yang dicapai Ningtian, mereka bergumam dalam hatinya merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Ningtian. Selama perburuan harta karun ini, semua murid sekte ortodoks dimusnahkan. Patriark Sekte Iblis tidak hanya menerima warisan dari Kaisar Agung, tetapi juga merampas semua harta karunnya, yang benar-benar merugikan aliansi ortodoks. Anak ini telah berkembang terlalu cepat dan mungkin menjadi variabel dalam rencana kami di masa depan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tetua Tianfeng memberi hormat dan ia berkata, mohon juga meminta senior untuk menepati janjinya dan membiarkan kami pergi. Selama aku meninggalkan tempat ini, Ningtian akan meninggal tanpa dikuburkan. Ya, aku telah menemukan penerusku, dan sisa jiwa kaisar ini tidak akan bertahan lama, makam ini akan segera runtuh. Kalian bisa pergi sekarang. Ningtian pun tidak lupa untuk berterima kasih kepada Sage Agung, membuatnya sangat terkejut. Nak, kamu tiba-tiba sangat sopan. Aku merasa tidak nyaman. Lanjut Sage Agung menghampiri orang-orang dari tanah Yaochi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku minta, bisakah kamu membawa tulangku ke Yaochi? Aku ingin dikuburkan bersamanya. Yaoshi menatap dengan serius, dan menjawab perkataan Sage Agung. Senior, dia yang Anda maksud adalah Kaisar Yaoxuan. Di antara Anda apa yang terjadi di masa lalu? Kehidupan masa lalu Sage Agung. Diperlihatkan seorang gadis yang berlatih di Immortal Spiritual Yaochi. Datang seorang lagi perempuan, yang memanggilnya dengan sebutan Sage kecil. Perempuan itu memeluknya dari belakang lalu ia berkata, kamu datang ke Xian Lingkuan untuk berlatih lagi. Kamu berlatih sangat keras, kenapa aku tidak membantumu bersantai? Gadis yang menghampiri Sage kecil terlihat tangannya sangat ramah sekali. Dari belakang ia meraba-raba big bobanya Sage kecil, sampai-sampai Sage kecil terkejut dan wajahnya menjadi merah. Yao Xuan, kamu jangan membuat masalah. Sage kecil berbalik badan lalu menindihi Yao Xuan, sampai-sampai benturan big boba jadi ajang besar-besaran. Mereka kembali duduk normal, dan Sage kecil bercerita kepada Yao Xuan. Jalan menuju surga akan terbuka, dan jalan menuju surga akan segera dimulai. Kamu dan aku sama-sama mengalami stagnasi di ranah Emperor selama bertahun-tahun. Aku harus berlatih lebih keras untuk mendapatkan bimbingan dalam perjalanan menjadi dewa dan melangkah ke ranah dewa. Aku harus berlatih lebih keras lagi, dalam perjalanan menjadi dewa dan melangkah ke ranah dewa. Yao Xuan mengusap pipi Sage kecil, ia menyemangatinya. Jangan khawatir, kemanapun kamu pergi aku akan menemanimu. Lanjut Sage Agung bercerita kisah masa lalunya. Dalam perjalanan menjadi dewa, terjadi pembantaian dan mayat di mana-mana. Setelah Yao Xuan dan aku berpisah, kami bahkan tidak bertemu untuk terakhir kalinya. Ningtian mengacungkan tangannya. Senior, bolehkah saya bertanya? Bagaimana cara senior Yao Xuan membantu Anda bersantai? Pertanyaan tulul dari Ningtian, sudah jelas tadi Sage kecil digrepein sama Yao Xuan. Nak, percaya atau tidak,
aku akan membiarkanmu tinggal bersamaku di makam ini selamanya. Sambil malu-malu Ningtian berkata, aku hanya ingin menyesuaikan suasana sedih. Lanjut Tetua Li Qing siap menuruti permintaan Sage Agung. Senior, yakinlah bahwa saya pasti akan memenuhi keinginan terakhir Anda. Lalu Sage Agung mengingatkan Ningtian, nak, jangan lupakan warisanku. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat warisan Anda terkenal di dunia Suantian. Sage Agung terlihat senang, ia sudah menantikan untuk dikuburkan berdampingan dengan Yao Xuan. Roh Sage Agung pun pergi menghilang dari hadapan mereka. Lanjut Yao Qi memanggil Ningtian, Patriark, karena kami berjanji untuk membawa Sage Agung ketika kembali ke Yao Qi, apakah Anda ingin pergi ke Yao Qi sebagai tamu? Ningtian berpikir sejenak, pergi ke Yao Qi sebagai tamu. Jika aku tidak pulang setelah menyelesaikan urusanku, istriku pasti akan marah. Tapi Sage Agung telah berbicara mewakiliku, jadi menolaknya seperti ini agak tidak enak. Ningtian memberi kode kepada tetua tertinggi untuk membuat-buat alasan. Ahem, Patriark, sekarang kamu membawa seluruh warisan, aku khawatir banyak orang yang ingin mencurinya, lebih baik kembali ke Sekte Iblis sesegera mungkin. Oh iya, kamu benar sekali Penatua tertinggi. Saintes, aku minta maaf, aku akan mengunjungi Yao Qi lain kali. Tiba-tiba bangunan di dalam makam berguncang mulai runtuh. Yao Qi yang tidak bisa menyeimbangkan berat bobanya, sampai terombang-ambing lalu menabrak Ningtian. Mata Ningtian langsung melotot, melihat belahan gunung besar di hadapannya. Tetua tertinggi dan Ningtian langsung bergegas untuk melihat situasi di luar. Saintes, tetap di sini dan lindungi makamnya. Apa yang terjadi Penatua tertinggi? Ayo keluar dan melihat. Ya, di gerbang makam Ningtian dan tetua pertama hampir tertimpa oleh reruntuhan. Setelah sampai di luar makam, terlihat ada potongan-potongan seekor monster. Naga hitam, siapa yang melakukan ini? Ternyata tetua Tianfeng sudah berada di sana menunggu kehadiran Ningtian. Bocah, kau akhirnya keluar. Tianfeng dan Jin Mei, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin mencuri warisan Patriark? Kami tidak hanya ingin mengambil warisannya, tapi juga nyawanya. Mereka berdua langsung menerjang, namun tetua tertinggi tidak tinggal diam, dia langsung memancarkan aura kuat-kuat. Hanya kalian berdua, kalian masih harus melihat apakah aku setuju atau tidak. Kau memang sangat kuat, hampir setengah langkah menuju ranah Emperor. Tapi lawanmu bukanlah aku. Muncul lagi seseorang di belakang mereka berdua, sosok masih muda, yang membuat tetua tertinggi sedikit terkejut. Pemimpin Sekte Yi Jianmen, Jian Renfeng. Beraninya seekor semut memanggil nama kaisar ini. Jian Renfeng dengan mudah mengunci pergerakan tetua tertinggi, lalu ia menyerangnya dengan pancaran energi yang membuat tetua berteriak kesakitan. Dampak serangannya sangat kuat, sampai tetua tertinggi terdorong jauh, menimbulkan kepulan asap dan menabrak bukit batu sangat keras. Ningtian bergegas menghampirinya. Penatua tertinggi, apa kamu baik-baik saja? Patriark, cepat lari, orang ini berada di ranah Emperor. Jian Renfeng menatap tajam kepada mereka berdua. Apakah kau Patriark Sekte Iblis Surgawi? Ningtian bergumam dalam hatinya, dengan menatap tajam Jian Renfeng. Kesialan macam apa ini? Kenapa aku selalu bertemu orang-orang kuat di ranah Emperor? Jian Renfeng turun dan berjalan menghampiri Ningtian, lalu ia menyiapkan serangan untuk Ningtian. Sampah ranah Red King, Jian Mei dan Jian Feng cuman jadi penonton saja. Anak ini akhirnya akan meninggal. Terlihat pancaran energi tepat menuju wajah Ningtian, ledakan yang sangat dahsyat sampai menyebabkan kepulan asap tebal di area sekitar. Terlihat sosok bayangan Ningtian masih berdiri tegak, membuat semua orang sangat terkejut. Bagaimana bisa, ranah Emperor Bintang 2, tidak bisa membunuh ranah Red King? Terlihat Ningtian tidak sedikit pun terluka di bagian wajahnya. Ini adalah pertahanan terkuat, dari titel tak tahu malu. Muka tebal seperti tembok. Ningtian pun terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Sistem, bukannya pertahanan wajahku terlalu tinggi. Secara umum iya, tetapi tuan rumah perlu memperhatikan ini, jika dia menyerang bagian lain, Anda akan seperti ampas tahu yang akan hancur berkeping-keping jika disentuh. Kaisar ini masih tidak mempercayai ini. Hanya ranah Red King tapi bisa selamat dari seranganku, kalau begitu terima lagi seranganku. Jian Ren kembali menerjang Ningtian, dengan menghunuskan pedangnya. Ningtian sangat panik dihadapkan posisi seperti ini. Sial, kau tidak bermaksud kalau aku harus menerima ini dengan wajahku kan?
Ini sangat cepat, tidak ada cara untuk menerimanya. Sebelum ujung pedang Jianren menembus tubuh Ningtian, tiba-tiba ada suatu pelindung yang menahan serangan Jianren. Namun sayangnya pelindung itu tidak cukup kuat, dan Jianren berhasil menghancurkannya, bahkan Ningtian pun sampai terlempar jauh, hingga memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Yaoshi yang khawatir langsung menghampiri Ningtian. "Patriark, apakah kamu baik-baik saja?" Jianren sangat terkejut melihat dampak serangannya tidak dapat membunuh Ningtian. Dia hanya ranah Earth King, tapi mengapa dia hanya terluka biasa? Ningtian masih bisa bertahan dengan luka yang tidak seberapa baginya. Panel sistem memberitahukan, Anda mengejutkan Jianren, dan Anda mendapatkan hadiah kartu teleportasi. Kartu teleportasi bisa digunakan dalam jarak dekat, hanya bisa dipakai sekali. Jianren semakin geram, ia berjalan menghampiri Ningtian. Terlihat, sampai-sampai roh Sage Agung turun tangan. Beraninya seorang emperor rendahan menyakiti penerusku. Ternyata ini adalah makam Sage Agung ketiga, tapi apa kau pikir aku akan takut padamu? Kau sudah mati sekarang. Berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan oleh jiwa sisa ini? Berhati-hatilah, aku akan menghancurkanmu dan menyebarkan abumu sekarang. Sage Agung sedikit terprovokasi oleh perkataan Jianren. Kau sangat sombong, aku akan membunuhmu dalam beberapa gerakan. Nak, lihat baik-baik, aku akan menunjukkan kepadamu Dao Palem sebenarnya. Dao Palem, Dao telapak tangan. Ningtian memperhatikan dengan seksama. Dao Palem harus cukup kuat untuk membelah gunung dan sungai. Perhatikan ini penerusku. Jianren terlihat sangat terkejut, melihat Dao telapak tangan dari bentuk spiritual Sage Agung. Aura biru yang diselimuti aura kegelapan melesat dengan cepat, menuju Jianren. Sungguh penindasan yang sangat kuat. Jianren juga tidak tinggal diam, dia menyiapkan pelindung Shield of 10,000 Swords. Tabrakan kekuatan ungu muda dan biru muda terjadi di udara, gesekan dari masing-masing aura saling mendorong. Terlihat kekuatan Sage Agung lebih besar, dan berhasil menembus pertahanan Jianren hingga menghancurkan pelindungnya. Sial, apakah ini kekuatan Kaisar Agung? Padahal dia hanya sisa jiwa, tapi aku tidak bisa menahan serangannya. Tiba-tiba terdengar suara yang menggema dari atas langit, dan memancarkan energi keemasan yang melindungi Jianren. Apakah ini layak disebut Dao Palem? Sage Agung sangat terkejut dengan kedatangan orang tersebut. Terlihat kakek tua turun dari langit. "Pemimpin, Anda akhirnya datang." Yaochi menjelaskan sosok yang baru saja datang dan membantu Jianren. Dia adalah Kaisar Zhengtian, pemimpin aliansi ortodoks. Aku juga tidak menyangka dia akan datang ke sini. Zhengtian berkata sambil menyiapkan serangannya. Hanya sisa jiwa belaka, musnahlah. Terlihat Sage Agung sangat kesulitan menahan serangan dari Zhengtian. Sial, jika saja aku masih hidup. Yaoshi sangat cemas melihat situasi Sage Agung. Tidak, aku belum membawa senior kembali ke Yaochi. Sayang sekali, pada akhirnya masih mustahil untukku dikuburkan bersamanya. Ningtian bergegas mendekati Sage Agung dan menyelamatkannya. Terlihat Dao telapak tangan dari Zhangtian sangat menakutkan. Hentakan aura yang sangat besar membentur permukaan bumi, sampai bergetar hebat hanya dengan satu kali serangan. Terima kasih nak, tidak apa-apa senior, beristirahatlah. Untungnya sistem baru saja menghadiahkan kartu teleportasi. Tapi meskipun kita semua bergabung, aku khawatir kita tidak akan menang melawan orang tua ini. Zhangtian pun terkejut melihat kecepatan Ningtian. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, dia benar-benar dapat menyelamatkan orang di tanganku. Memang ada yang aneh dengan anak ini. Panel sistem memberitahukan, Anda mengejutkan Zhangtian, mendapatkan kartu pemanggilan Kaisar Agung. Dengan kartu ini Anda dapat menentukan Kaisar Agung untuk dipanggil, mengabaikan ruang dan berteleportasi, itu akan menjadi tidak valid setelah digunakan. Ningtian tersenyum senang dengan hadiah tersebut. Kartu pemanggilan Kaisar Agung, mantap. Ningtian berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Senior, Saintes, serahkan saja ini kepadaku." Zhangtian meremehkan Ningtian. "Hanya ranah Earth King, siapa yang memberimu keberanian untuk menentangku?" Ningtian tersenyum menyeringai. "Nanti, saat kau berlarian seperti tikus sambil memegang kepala, kau akan tahu siapa yang memberiku keberanian." Ningtian langsung menggunakan kartu pemanggilan Kaisar Agung. Sistem, gunakan kartu pemanggilan Kaisar Agung. Panggil Luo Wuqing dan Master Yaochi.
Kartu pemanggilan Kaisar Agung digunakan. Memanggil Luo Wuqing dan Master Yao Qi. Pemanggilan berhasil. Tiba-tiba sambaran kilat biru berkelebat dari atas langit. Sage Agung dan Yao Qi kebingungan dengan apa yang dilakukan Ningtian. Ini adalah aura Kaisar Agung, dan ada dua di antaranya. Muncul pertama adalah Master Yao Qi, yang hanya mengenakan pakaian untuk mandi. Aneh, kenapa salah satu dari mereka begitu familiar? Itu seperti Master, dan di bawah Master Yao Qi ada Luo Wuqing yang kebingungan. Baru saja sebuah kekuatan misterius menarikku ke dalam kehampaan. Aku juga, baru saja hendak mandi. Zhang Tian melihat sosok mereka berdua sangat terkejut dan panik. Luo Wuqing dan Master Yao Qi. Trik apa yang digunakan anak ini untuk memanggil mereka berdua secara bersamaan? Luo Wuqing menoleh kepada Ningtian dan bertanya, "Siapa yang menyakitimu?" Ningtian mengadu seperti anak kecil yang mengadu ke emaknya. "Istriku, Pak Tua itu yang melakukannya dan dia juga yang menindasku." Terlihat Zhang Tian tidak bisa mengelak, dia hanya bisa pasrah dan kesal mendengar pengaduan Ningtian. Bocah sialan. Suasana hati Luo Wuqing menjadi menakutkan, ia menatap tajam dengan kilatan aura yang berkelebatan di sekeliling tubuhnya. Zhang Tian, sebagai Kaisar Agung, agak memalukan jika menindas orang di ranah Earth King bukan? Luo Wuqing dengan amarah yang menggebu-gebu, ia berjalan perlahan menghampiri Zhang Tian. "Master Yao Qi, tanah suci Yao Qi dikenal netral. Kau tidak pernah ikut campur dalam perebutan wilayah, apakah kau memihak sekarang?" Master Yao Qi menjawab perkataan Zhang Tian. "Aku menyarankanmu untuk memikirkan cara meminta maaf terlebih dahulu. Apa maksudmu? Aku adalah Kaisar Agung, pemimpin aliansi ortodoks." Tiba-tiba Zhang Tian pucat pasih, wajahnya bercucuran keringat dingin. Terlihat Luo Wuqing udah memancarkan aura yang sangat mengerikan. Kemurkaan sang permaisuri sekte iblis surgawi wajib diperhitungkan. "Tidak peduli siapa kau, jika kau menyakiti suamiku, aku akan melenyapkanmu." Kemarahan seorang istri, jangankan Ningtian dan Zhang Tian, Mamang saja mending kabur.